Shalom saudara-saudara terkasih, rekan-rekan kerja di Mastro Group. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang kita akan baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dituliskan: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, Ulangan 28 adalah janji berkat Tuhan bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihannya. Dan saya percaya ini pun janji yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ayat 1 dan 2 menuliskan syarat untuk mendapatkan berkat ini dan agar janji berkat Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Dan ayat 3 sampai ayat yang ke-14 menuliskan semua berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Setiap firman yang diterima setiap harinya. Karena itu saudaraku, kita perlu mengerti mengenai berkat. Yang pertama, berkat adalah kebaikan, kemurahan Tuhan dan pemeliharaan yang datang dari Tuhan untuk setiap anak-anak yang dikasihinya. Berkat bukan cuma kelimpahan dan hal materi duniawi, tetapi berkat adalah segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Berkat adalah sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mengikuti setiap firman-Nya. Artinya dalam setiap kehidupan kita melakukan firman. Hari-hari ini di dalam kekristenan ada banyak orang yang berpikir sinis mengenai berkat. Ada orang yang berpikir berkat itu tidak perlu dikejar, berkat itu tidak perlu diminta, berkat itu tidak perlu diusahakan, berkat akan diberikan dengan sendirinya oleh Tuhan. Namun ada sebagian orang yang berpikir salah tentang berkat. Di dalam pemikiran mereka berkat itu adalah kewajiban yang harus Tuhan lakukan, yang harus Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Mereka berpikir bahwa berkat itu adalah suatu kepastian ketika kita menjadi Kristen, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, di masa sekarang ini kita harus mengerti berkat, memahami berkat dalam kedewasaan iman, di dalam kebenaran firman. Firman Tuhan yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa janji berkat Tuhan itu tersedia bagi setiap orang yang percaya. Tetapi berkat tidak otomatis datang. Berkat adalah sesuatu yang harus diusahakan dalam setiap hari di kehidupan kita. Apakah kita berbisnis, berusaha, kita bekerja, atau kita melakukan tugas-tugas kita di dalam keseharian kita. Dalam setiap hal yang kita kerjakan, kita harus mengusahakan berkat, kita harus mengejar berkat itu. Bukan berarti kita mengejar materi, tetapi berkat itu datang dari kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Kita bukan cuma mendapatkan penghasilan, kita bukan cuma mencapai target, tetapi ada peningkatan kemampuan dan keahlian kerja yang kita dapatkan dari berusaha sungguh-sungguh. Itu adalah berkat Tuhan. Ada penambahan pengetahuan, penambahan ilmu dari apa yang kita kerjakan, itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita mengerjakan rumah kita, keluarga kita, pernikahan kita sungguh-sungguh, maka ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada berkat kesatuan dan kerukunan di dalam rumah kita. Karena itu saudaraku, jangan melihat berkat hanya dari ukuran dunia, karena berkat itu berasal dari sorga, berasal dari Tuhan. Nilainya lebih berharga dari sekedar nilai material dunia. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita usahakan dalam apapun yang kita kerjakan.
Dan satu-satunya cara yang Tuhan sampaikan untuk mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan adalah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya hari ini. Artinya setiap hari selalu ada firman yang akan disampaikan kepada saudara dan saya. Selalu ada firman yang disampaikan untuk kita dengar, untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan. Setiap hari Tuhan tidak pernah lalai menyediakan firman-Nya buat saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memulai hari kita dengan firman Tuhan? Apakah kita mendasari setiap yang kita kerjakan dengan firman Tuhan? Apakah kita melakukan usaha kita? Apakah kita berpegang kepada firman untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ketika kita mengambil keputusan dan melakukan pertimbangan? Apakah firman menjadi dasar dari kehidupan kita? Ketika firman menjadi dasar kehidupan kita, maka percayalah, tuntunan dari Tuhan itu yang akan menetapkan langkah-langkah orang benar. Maka firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di dalam apapun yang kita hadapi setiap hari, maka kita tidak ada di dalam kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan, karena firman itu menuntun kita dengan jelas, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dan firman itu harus dilakukan, bukan hanya didengar, bukan hanya dimengerti, bukan hanya direnungkan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, karena berkat datang dari melakukan firman dengan setia. Apakah di dalam pekerjaan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kita mengerjakan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, yaitu melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbelas kasihan dan mau menjadi berkat, mau menolong sesama melalui apa yang kita kerjakan. Apakah kita betul-betul melakukan setiap firman Tuhan di dalam pekerjaan kita? Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan melihat bahwa selalu ada berkat Tuhan dari setiap yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, dan semuanya itu kita lakukan atas dasar kasih yang daripada Tuhan, maka di sana ada berkat Tuhan. Maka di rumah itu ada berkat dan kemurahan Tuhan yang terus menjadi sumber kehidupan bagi keluargamu. Karena itu saudaraku, biarlah firman itu menjadi penuntun jalanmu, dan firman yang kau lakukan itu menjadi penggenapan dari janji firman Tuhan, bahwa segala berkat-berkat yang Dia sediakan, Dia kerjakan buat saudara dan saya. Saya berdoa Mastro Group akan diberkati Tuhan lebih lagi ketika melakukan semua perintah yang diberikan Tuhan setiap hari dengan setia dan sungguh-sungguh. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja di Mastro Group dengan berkat yang melimpah-limpah. Dan saya berdoa dari berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas Mastro Group menjadi berkat untuk banyak orang dan bahkan untuk Indonesia. Terus maju di dalam Tuhan, terus dengarkan firman-Nya dan lakukan dengan setia setiap hari di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.